Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, yaitu Masjid Miftahul Jannah beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama, cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya yang insya Allah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga pada subuh pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita, Pak. Allah masih mempertemukan kita, Ibu. Karena 1 bulan sekali kita bertemu, itu tidak ada jaminan untuk kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kalau bulan kemarin tuh Pak Ustadz, kita kan ketemu tuh. Kalau ada orang tanya, Pak Abu Fikri, ada jaminan enggak kira-kira bulan depan kita ketemu lagi? Ada berani kita jawab, Pak. Artinya begitu kritisnya kondisi kita. Ternyata Allah masih mempertemukan kita. Jadi itu sebuah rahmat yang besar, karunia yang luar biasa. Sesuatu yang kita tidak berani memutuskan saja, akhirnya terjadi kita bertemu lagi. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nyatakan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita punya waktu yang cukup panjang. Kalau di jam saya ini jam 5 tepat, Pak. Berarti ada 1 jam kita berbicara di sini. Saya harapkan nanti ada yang bertanya, apakah bapak-bapak, apakah ibu-ibu. Karena tujuan daripada pengurus masjid mengadakan acara ini adalah untuk kita saling silaturahmi, saling isi mengisi, dan saling mencari pengetahuan agama, di mana pengetahuan itu sangat bermanfaat bagi kita seketika kita menghadapi kehidupan di pagi hari hingga malamnya. Jadi pada pagi hari ini saya nak menyampaikan sebuah sabda Rasul. Sabda ini sering didengar oleh bapak-bapak, sering juga didengar oleh ibu-ibu. Jadi di suatu hari Rasulullah itu bersabda kepada sahabatnya. Apa kata beliau? Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum, walakin Allah yanzuru ma fi qulubikum. Jadi hadisnya itu pendek-pendek aja, Tat. Ada panjang-panjang, tidak hafal gitu yang panjang-panjang itu. Jadi Allah bersabda melalui Rasul,
Allah berfirman melalui Rasul. Sabda dan firman itu disampaikan kepada sahabat, oleh sahabat ditulis. Hingga hari ini kita temukan tulisan itu. Itulah bunyinya. Sesungguhnya dalam kehidupanmu itu, di dalam keseharianmu itu, di dalam amalanmu itu, Allah itu tidak melihat kepada bentuk dan rupa. Dan tidak pula melihat perbuatanmu. Melainkan yang Allah lihat itu adalah Dia yang ada di dalam hatimu. Ini kan pendek, Ibu. Singkat tapi dalam. Jadi kita kan melihat itu dalam rukun Islam ada namanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada namanya sholat, puasa, zakat, haji. Dalam kehidupan bermasyarakat ada namanya kita berbuat baik kepada keluarga, tetangga, kaum kerabat, dan orang banyak. Itu semuanya adalah bentuk perbuatan yang semua kita pasti mengatakan itu adalah baik dan benar. Tetapi kalau Allah menilai kita bukan dari situ, Pak. Dia tidak melihat bentuk dan rupa, dan tidak pula melihat kepada perbuatan yang kita buat. Melainkan Allah melihat, Allah menilik, Allah menilai Dia yang ada dalam hati. Itu. Jadi kalau bentuk itu misalnya tinggi, orang pendek, orang gemuk, orang kurus, orang hitam, orang putih, orang cantik, ganteng atau tidak. Allah tidak nengok itu. Itu bentuk. Kalau rupa itu gaya. Apakah kita berjanggut atau tidak? Apakah kita berserban, berjubah atau tidak? Allah tidak nengok itu. Begitu juga siapa yang mengatakan tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal, itulah gerakan sholat. Siapa yang mengatakan itu perbuatan yang salah, perbuatan yang buruk? Tidak ada. Itulah perbuatan yang sangat baik, yang sangat benar. Bahkan tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Itu Ahmad. Itulah gerakan sholat. Gerakannya baik, lah melukiskan kata Ahmad, arti terpuji. Luar biasa. Tetapi Allah tidak melihat semua itu. Yang Allah lihat adalah apa yang ada dalam hati kita. Nah, jadi timbul pertanyaan. Apa itu yang ada di dalam hati? Siapa dianya yang di dalam hati? Nah, kan begitu, Ibu. Nah, jadi sejarahnya itu dimulai dari surat Ali Imran ayat 96-97. Ini kan sering saya sampaikan kepada kita. Inna awala baiti udi'alin nasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Nah, itu di situ mulai ceritanya itu. Jadi kata Allah, sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya. Kalau rumah yang pertama kali itu, Pak, artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Nah, aku yang membuatnya, itu bukan tukang, bukan yang lain-lain, kecuali aku yang membuatnya, kata Allah. Nah, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah.
Jadi Bakkah di sini adalah negeri yang ada di luar seantero alam. Negeri yang sangat jauh. Nah, jadi negeri itu adalah negeri yang diberkati. Rumah itu adalah rumah yang diberkati. Di situ tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan. Diberkati. Nah, rumah itu adalah petunjuk bagi alam semesta. Jadi kalau isi alam minta petunjuk ke rumah itu. Kenapa ke rumah itu? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Siapakah beliau? Nah, ditunjukkanlah oleh Allah melalui Rasulnya. Yang rahasia itu ada pada surat As-Saff ayat 9. Apa bunyinya? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ada ayat itu, Bu? Ada Pak ayatnya? Ada. Itu yang sering dipakai oleh protokol-protokol kalau mengadakan pembukaan acara. Jadi dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Untuk dibenangkan agama ini daripada agama-agama yang lain. Walaupun orang musyrik, orang yang menduakan Allah, tidak suka terhadap sikap itu. Nah, ternyata yang membawa petunjuk, yang membawa agama adalah Rasul. Nah, Rasul itulah yang ada di dalam rumah itu. Makanya isi alam, seisi alam, kalau minta petunjuk datang ke rumah itu. Karena petunjuk ada di Rasul, tidak ada di Allah. Cak mana itu Pak Ustadz? Ada orang ngomong, ya Allah tunjukkanlah kami. Ya? Kemudian dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan doa semua. Ya kan? Permintaan semua. Apakah itu sampai tanpa kita berwasilah kepada Rasul? Tanpa kita bersalawat kepada Rasul? Tanpa kita menjadikan Rasul sebagai perantara antara kita dengan Allah? Apakah itu sampai? Kata Rasulullah, tidak sampai. Tidak sampai doa-doa kamu kepada Allah sebelum kamu berselawat kepada aku. Sebelum kamu berhubungan kepada aku. Sebelum kamu berwasilah kepada aku. Artinya, ya Rasul itulah yang kita temui di dalam doa-doa itu. Nah, itu. Makanya setiap acara kita berusaha berhubungan dengan Rasul sambil mengucapkan kata Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama baik makna gitu. Nah, jadi timbul pertanyaan, kenapa harus bersolawat? Kenapa harus berhubungan? Kenapa harus dijadikan Rasul sebagai wasilah? Termasuk kita sholat tadi, waktu Ustadz Afian di azan, itu setelah azan kita mengangkat doa. Allahumma rabbah hazihid da'wati tamma wassolatil qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah wa ba'athu fil maqama mahmudah, dan seterusnya. Ada doa itu tadi, Bu. Nah, ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna, sholat yang akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad sebagai wasilah, sebagai perantara antara aku dengan engkau ya Allah. Nah, jadi apapun alasannya, apapun urusannya kita dengan Allah harus melalui beliau.
Itu sebabnya kenapa isi alam semesta kalau nak minta petunjuk kepada Allah tidak bisa tanpa Muhammad. Kenapa? Karena petunjuk dan agama ada pada beliau. Itu. Nah, jadi di dalam rumah itu adalah beliau. Nah, dalam rumah itu adalah beliau. Kemudian dikatakan lagi pada ayat itu, fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Di dalam rumah itu ada ayat. Di antara ayat adalah makom Ibrahim. Siapa yang masuk ke rumah itu aman sentau salah dia dari gangguan dirinya sendiri, gangguan jin, iblis, setan, gangguan neraka. Ini cerita hakikat. Nah, di dalamnya ada ayat. Apa itu ayat? Kan tidak pernah dijelaskan itu. Apa itu ayat? Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita akan mengatakan ayat itu adalah ayat pada kitab Quran. Padahal ayat itu artinya tanda. Tanda keberadaan Allah dan Rasul. Siapa dianya? Dianya adalah para ruh. Ruh itulah nur Muhammad. Muhammad itulah nurnya Allah. Jadi ayat itu adalah ruh. Dia berbentuk cahaya. Itulah diri kita yang sebenar diri. Rupanya dalam rumah itu ada Muhammad, ada kita. Cak mana ceritanya Pak Abu Fikri kok bisa begitu? Nah, itulah yang pernah saya sampaikan dulu. Sewaktu Rasulullah berkata, "Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin." Ada? Ada ya? Nah. Sedemikian itu kitab. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi sahabat-sahabat pas dengar itu bertanya-tanya sama dia. Karena selama ini yang namanya kitab itu buku. Sedangkan Nabi ini tidak pernah megang buku. Tidak pernah baca buku, nulis di buku. Karena memang beliau adalah ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Akhirnya karena penasaran sahabat ditanyakan oleh beliau-beliau itu kepada Rasul. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, mahwal kitab. Ya Rasulullah, kitab itu kitab apa? Nah, pertanyaan sahabat ini adalah jawaban bagi kita hari ini. Yang mengatakan kitab di kalimat itu adalah kitab buku sekarang ini. Karena terus terang aja Pak Ustadz, sewaktu saya diskusi dengan saudara-saudara kita, sanak-sanak kita dari MUI, semua mereka mengatakan kitab yang dimasukkan di ayat itulah kitab buku itu. Bahkan beliau mengatakan, seluruh mufasir dunia mengatakan kitab pada ayat itu adalah kitab buku ini. Padahal bukan. Kenapa? Waktu itu belum ada kitab buku itu. Belum ada. Belum ada. Makanya sahabat bertanya, apa itu kitab? Dijawab oleh Rasul, Al-Kitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Kitab itu adalah bacaan. Tambah bingung sahabat. Rasul tidak bacaan baca dan tidak pernah mengajarkan membaca. Akhirnya ditanya lagi, ya Rasulullah, mahwal Quran. Quran itu apa? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa yang buku hari ini yang kita lihat itu belum ada memang. Barulah dijawab oleh Rasul, yang jawabannya ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Nanti Bapak Ibu lihat itu. Apa kata Rasulullah? Nah, jadi kata ini terukir pada surat Al-Ankabut ayat 49. Yang bunyinya, bal huwa ayatu bainatu fisudur alazina utul ilmi wa may yajhadu bi ayatina ilaz zalimun.
kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat yang ada dalam dada kamu. Itu. Jadi ayat itu ada dalam dada kamu. Setiap kamu ada ayat itu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang-orang yang zalim. Nah, rupanya kitab itu, Quran itu, ayat itu, dia menunjukkan kepada roh kita. Dia menunjukkan kepada sebenarnya diri pada kita yang dia ada dalam hati. Dia adalah nur, dia adalah cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Muhammad. Kalau dia adalah cahaya, tentu Muhammad juga cahaya. Cahaya siapa? Cahayanya Allah atau nurnya Allah. Maka Allah itulah yang maha nur, maha cahaya. Nah, itu ceritanya ibu-ibu. Nah, yang di dalam rumah itu ada ayat, maksudnya ruh tadi ada dalam rumah itu. Di antara ruh itu, di antara ayat itu adalah makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Ibrahim mana? Ibrahim ini nanti akan jadi nabi dan jadi rasul seketika dia turun ke dunia. Nah, disitulah dimulai kisah ini. Tapi Pak Ustadz, kami masih penasaran, cak mana cerita tentang kitab, Quran dan ayat tadi? Nah, baik, saya mulai kembali. Saya ulangi lagi dikit. Jadi, sewaktu Rasul berkata kitab, berkata Quran, berkata ayat, catatan wahyu itu kan ditulis di atas pelepah kurma. Batu-batu, tulang-tulang, kayu-kayu, kulit hewan, daun-daun kering. Waktu itu belum ada juz, belum ada namo sure, belum ada ayat. Masih centang perenang. Nah, setelah 2 tahun Rasulullah wafat pada pemerintahan Abu Bakar, terjadilah perperangan namanya Perang Yamamah. Yaitu kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar memerangi orang-orang murtad. Orang-orang yang tidak bayar zakat, yaitu para nabi-nabi palsu. Nah, gugurlah sahabat-sahabat hafiz wahyu ini sebanyak 70 orang. Nah, waktu itu berkatalah Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab. Apa kata Ali? Mar, ini gawat, Mar. Gawat apa, Li? Ini kalau catatan wahyu yang masih ada di pelepah kurma, tulang-tulang, kayu-kayu, batu-batu, kulit-kulit hewan tadi, tidak kita klasifikasikan, tidak kita kumpulkan. Gawat. Gawatnya di mana? Gawatnya bagi generasi setelah kita. Kalau kita berhadapan dengan hukum kehidupan, kita masih teringat ajaran Rasulullah. Zaman kita ya zaman yang sangat sederhana seperti hari ini. Kalau besok lusa, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun ke depan akan punah semua petunjuk-petunjuk ini. Jadi maksud kamu bagaimana? Ya, maksud saya malah kita kumpulkan catatan wahyu yang dari tulang, kayu, batu-batu, tulang-tulang itu. Kita kumpulkan. Kita buat jusnya, kita buat namo surenya, kita buat ayatnya. Wah, itu marah Umar bin Khattab. Lotot dia. Mungkin Bapak tahu kan, karakter beliau itu keras. Apalagi itu kebenaran. Wah, luar biasa keras dia. Apa kata Umar? Kau jangan macam-macam, Li. Jangan macam-macam. Adakah patut engkau perintah aku, engkau ajak aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Nah, jadi kata Ali, ya tidak dibaca itu. Cuma awak renungkan dulu, kan main marah-marah tuh. Kelala dulu melotot itu tuh. Cuma renungkan tidak elok. Abu Bakar meninggal, awak meninggal, Utsman meninggal, saya meninggal, semuanya meninggal. Lalu siapa yang akan memilih umat berikutnya? Apa pedoman mereka? Akhirnya Umar berpikir, oh iya juga dah. Nah, akhirnya Umar setuju kumpulan catatan wahyu yang di atas tulang-tulang tadi, kayu-kayu tadi, kulit-kulit tadi dibuat juz namo sure ayat. Setuju.
Nah, pergilah mereka berdua ini kepada Khalifah Abu Bakar. Kalau cara kita kininya presiden. Sama baik kan? Marah Abu Bakar. Adakah kalian berdua ini hendak mengajak aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Ya, kata Umar dan Ali, tidak cak itu. Dijelaskan. Makanya Abu Bakar pun ikut. Setelah mereka sepakat, dibuatlah tim dipimpin oleh sekretaris Rasulullah, Zaid bin Sabit. Dipanggillah Zaid, diajak pula seperti itu, sama. Sampai-sampai Zaid mengatakan, "Hei Abu Bakar, mentang-mentang kamu khalifah, mentang-mentang kamu presiden, mentang-mentang kamu berkuasa, adakah hendak kamu mengajak aku untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah?" Dijelaskan, akhirnya ngikut. Nah, itulah kisahnya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang kita lupakan hari ini. Kalau Nabi itu tidak pernah buat juz, tidak pernah buat namu surah, tidak pernah buat ayat. Tapi Pak Ustadz, banyak hadis-hadis sahih, hadis Bukhari Muslim malah, yang mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, surat Sajadah, surat ini, surat ini, surat ini, maka pahalanya ini, fadilahnya ini. Ada kan? Nah, timbul pertanyaan kita, siapa yang buat cerita itu? Walaupun prakteknya benar itu, Bu. Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Yasin, Toha, Kahfi, Kulhu, Kul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya, itu benar perbuatannya, benar amalnya, ada pahalanya. Tapi setidak-tidaknya kita bertanya, siapa yang ngecek itu? Padahal pada zaman Nabi kan belum ada namu surah. Nah, ini saya bukakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita hati-hati terhadap pemahaman hadis itu sendiri. Nah, ada yang memang sengaja dilencengkan supaya kita tersesat di ujung jalan. Ada sengaja dibuat-buat untuk mengada-ada, walaupun amalannya benar dan berpahala. Contohnya yang saya katakan tadi. Nah, begitulah cara orang-orang kafir, orang-orang yang munafik berusaha untuk menyesatkan orang di akhir zaman. Tapi itu tidak salah, Pak. Kalau kita baca Yasin malam Jumat boleh, baca surat Toha, Kahfi, Kulhu, macam-macam itu boleh, silakan, berpahala dan itu benar. Cuma seidak-idaknya kita nanya, siapa yang ngecekkan itu dulu? Padahal Rasulullah tidak pernah menyusun juz, tidak pernah menyusun surat, tidak pernah menyusun ayat. Nah, pada masa Utsman bin Affan, tahun 40 Hijriah, barulah dia dibukukan. Dia dengan buku cak kita sekarang ini. Nah, waktu itu dicetak di Jerman kalau zaman sekarang. Sampai buah. Satu diletakkan di Mekah, Madinah, Basrah, Kufah. Waktu itu 4 negeri itu negeri yang besar bagi umat Islam. Sehingga berkembang hingga hari ini. Makanya mushaf kita itu, kitab Quran kita itu adalah mushaf Utsmaniyah. Iya tak? Mushaf Utsmaniyah. Lah kenapa ada kalimat mushaf Utsmaniyah, Pak Ustaz? Karena waktu itu banyak mushaf. Karena sahabat-sahabat itu kan nulis galau dia. Dipakailah mushaf Utsmaniyah supaya seragam, supaya tidak ribut, supaya tidak bermasalah. Itu ceritanya. Ternyata ayat yang ada dalam rumah tadi itu adalah roh, itulah diri kita masing-masing yang waktu itu masih dalam bentuk cahaya. Tidak lanang, tidak tino, tidak kecil, tidak besar, tidak tua, tidak muda. Ya cahaya. Lah, kenapa itu Pak Ustadz? Karena lanang tino itu tubuh badan jasad, kecil besar itu tubuh badan jasad, tua muda itu tubuh badan jasad. Kejadiannya nanti waktu kita masuk ke dunia. Nanti. Kalau waktu itu kita masih dalam bentuk nur. Nah, disitulah terjadi syahadah, persaksian. Jadi seketika para ruh dikumpulkan, ya, Ibrahim berdiri di depan kita, di atas makomnya. Nah, kenapa Ibrahim di depan kita? Karena dia imam. Kita adalah makmum. Mana datanya, mana informasinya?
Tengok pada surah Al-Baqarah 124-125. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tamahuna. Qala inni ja'iluka imamma linnas. Kan jelas kalimat. Sedemikian itu aku uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dia berhasil menyelesaikannya, maka kami katakan kepada Ibrahim, kami akan angkat engkau jadi imam bagi semua manusia. Itu. Maka kita di belakang sebagai makmum, dia imam. Lalu siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim waktu itu? Siapakah yang kita hadapi bersama Ibrahim waktu itu? Ya tentu beliau. Beliau memegang petunjuk, beliau memegang agama. Hadapan itu bahasa kita, kalau bahasa Arabnya kiblat. Itulah Muhammad. Wujud serta Allah, wasilah perantara antara kita dengan Allah. Nah, disitulah ditanyakan oleh Allah melalui Muhammad. Apa bunyinya? Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, cerita ini nanti Bapak tengok, Ibu tengok pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku keluarkan semua ruh anak Adam. Nah, itu dia. Itu kejadiannya dalam rumah itu, Ibu. Aku akan saksi atas diri mereka masing-masing. Aku tanyakan kepada mereka, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa aku yang dengan Tuhan? Aku yang dengan Tuhan itu Muhammad. Siapa Tuhan? Tuhan itu adalah Allah. Allah itu Tuhan. Maka menjawablah semua ruh tadi, semua kita tadi dengan ucapan bala syahidna. Benar kami menyaksikan. Kenapa dia mengatakan kata itu? Karena dia melihat langsung, mendengar langsung, berhadapan langsung. Maka berkatalah mereka, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Maka semua kita sujud sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah awal pertama kali syahadat diucapkan. Itu syahadataini itu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi waktu itu bukan Allah, melainkan wujud serta Allah. Utusan Allah, namanya siapa? Namanya Muhammad. Waktu itu namanya belum Muhammad, tapi Ahmad. Itulah makanya Nabi Isa berkata, akan turun seorang Rasul setelah aku namanya Ahmad. Karena Isa melihat itu namanya Ahmad. Setelah dia lahir ke dunia, namanya berubah menjadi Muhammad. Nah, sejak itu para ruh tadi percaya bahwa Allah itu ada, Rasul itu ada, makanya mereka bersaksi. Makanya para ruh tadi diberi gelar oleh Allah dan Rasul dengan gelar Al-Mu'min. Nah, jadi kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, maksud itu ruh itu, Ibu. Ruh, maksudnya itulah diri kita sebenarnya. Nah, jadi dari situ diturunkan satu ke dunia, masuk ke dalam tubuh maknya. Dan tubuh maknya ada tubuhnya, casingnya, dia masuk dalam tubuh itu. Kebetulan casingnya lanang, jadilah lanang cak kami ini. Lahirlah kami sebagai lanang. Cak itu juga keluar dari Baitullah tadi, masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak. Kebetulan mak mengandung tubuhnya Tino, lahirlah ibu. Jadi kami lanang dengan ibu Tino itu hanya masalah badan tubuh jasad. Itu masalah casing saja. Tapi isi dalam diri kita yaitu ruh sama. Ruh itulah rasa, rasa itulah nikmat. Makanya kalau kami makan gula manis, ibu merasakan manis. Atau mungkin kami rasakan gula manis, ibu rasanya pahit. Tidak kan? Tidak.
Dari sinilah mulai berdiri agama tadi. Dari timbang rasa. Kalau kami senang dipuji oleh ibu, tentu ibu juga senang kami puji. Ya Bu? Kalau kami tidak suka dimarah, dibentak-bentak ibu, tentu ibu juga tidak senang dimarah, dibentak-bentak kami. Makanya timbanglah rasa itu. Sebelum kita menyuarakan, mengatakan, memperbuat sesuatu kepada orang lain, timbang. Cak mano kironyo, kalau itu dibaik orang kayak kita. Itulah awal beragama. Makanya kita sering dengar syahadat bagus, sholat malam, duha, macam-macam itu. Puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa Ramadan, berzakat, berinfak, bersedekah, haji, umroh berkali-kali. Bagus, bagus. Tapi mulutnya kasar. Mulutnya getus. Kalau ke anak buah tuh ngomong gampang baik palak bapak kamu. Ngecek ke bini kadang-kadang kasar. Apa kata orang percuma baik beragama Pak Haji? Nah, ini kata orang percuma beragama. Bukan percuma beragama, tidak ada yang beragama kalau cak itu ibu. Orang beragama tidak cak itu. Kenapa? Karena rasa tadi tidak digunakan untuk menimbang rasa orang lain. Itu. Ya Bu? Nah, jadi ruh tadi pada tubuh kita ada dalam hati. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hati itu namanya mukmin. Dia adalah ruh, dia adalah diri kita sebenarnya diri. Itu yang dilihat oleh Allah. Ya. Jadi waktu ibu, bapak, waktu Pak Apriandi tadi komat, kan kita berdiri itu. Nah, kemudian saya jadi imam. Mulai saya angkat takbir. Allahu Akbar. Nah, semua kita angkat tangan. Semua kita melipat. Semua kita mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina. Semua kita membaca Al-Fatihah. Semua kita membaca surat. Semua kita mengucapkan Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Semua kita mengucapkan Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Semua kita mengatakan Rabbirfirli warhamni wajburni. Seterusnya sampai salam. Semua kita menuju kepada Allah. Tapi apakah benar itu terjadi? Jadi secara real, secara penglihatan, secara pendengaran, sholat galau kita tadi. Iya Bu? Sholat galau. Tidak satupun kita yang mengatakan kita yang hadir itu tidak sholat. Sholat galau. Sembahyang galau. Tapi kata Allah, tidak Bu Fikri, yang sholat cuma 2 orang. 2 orang. Yang lain kemana? Nah, sewaktu mereka mengangkat takbir itu, aku lihat yang di dalam hatinya. Ada ingatannya ke rumah, nambah nasi goreng. Ada ingatannya kelak kita ke pasar beli daging sekilo, ikan sekilo, rekreasinya kelak jangan ke Pulau Bay, kita rekreasi ke Curug, ke tempat air suwan panas. Ada yang merencanakan ini, merencanakan itu. Jadi Allah itu nengok yang di dalam hati itu. Itu yang dimaksud dengan innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum. Aku tidak nengok bentuk rupa kamu, kerja kamu, tegak, rukuk, sujud, duduk. Yang aku tengok dalam hati kamu tuh ada apa tidak kamu itu sholat? Ada apa tidak kamu itu sembahyang? Itu yang aku tengok. Itu. Ternyata banyak ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada tak kamu nengok orang beragama tapi ngicu? Kata kita, tidak ada ya Allah. Ada. Terasa. Siapa dia? Kita itulah. Beyoyonian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata kita. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Kata kita. Padahal waktu itu ingatan kita kemana-mana. Ngalor ngidul kepada dunia. Kita kicui ya Allah terang-terangan. Nah itu ceritanya Bapak Ibu saya hormati.
Makanya Allah sindir kita dengan sindiran yang tidak enak. Apa bunyinya? At-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Adakah patut kamu suruh manusiamu berbuat baik? Manusia itu artinya tubuh badan jasad kita. Kita suruh berbuat baik. Tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Ahmad, terpuji artinya. Kita buat cak itu badan kita. Bagus. Itulah dia sembahyang. Tapi kamu lupa dirimu. Lupa ke dirimu, lupa ke rasa dirimu, keingatan dirimu. Kamu bawa dia kemana-mana. Ke mall, ke kebun, ke bank, ke sekolah, ke pasar. Sementara mulutmu membaca kitab. Suara kamu bagus, bacaan kamu hebat, lagunya luar biasa. Waktu kamu jadi imam, banyak orang terharu di belakangnya. Kamu tipu igal orang banyaknya. Berakal tak kamu untuk kata Allah? Afala ta'qilun. Itu terjadi Pak Ustaz. Memang Allah itu seperti beguyon, tapi marah. Kenapa marah? Efek daripada sholat seperti itu berbahaya. Makanya dikatakannya fawailul lil musallin. Ada celaka orang yang sholat. Yang di dalam sholatnya mereka itu ngalor ngidul, tidak khusyuk kepada Allah. Nah itulah makanya kenapa kajian hakikat ini memang perlu kita angkat. Cak mano cara kita memasang perasaan, memasang ingatan, memasang kesadaran, di mana kita arahkan. Itu perlu. Makanya keluar dalam surah Al-Baqarah itu, wa min haitsu kharajata fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntu fawali wajhaka satral. Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Tahu Masjidil Haram? Itu yang di Mekah itu. Tadinya negeri Bakkah yang di alam sana dimudahkan oleh Allah menjadi Mekah di dunia. Baitullah di alam sana dijadikan oleh Allah Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Di situ ada makam Ibrahim, di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Untuk apa? Supaya kita bisa meminta petunjuk kepada yang ada dalam rumah yang saya ceritakan tadi. Praktiknya adalah sholat. Jadi dari mana baik kita keluar, dimanapun kita berada, hadapkanlah wajah batin kita. Yaitu ingatan, perasaan, dan kesadaran kita di tempat itu. Kemudian ayat yang kedua, falyabudu rabb hadzal bait. Ditunjukkan ya kan, kau sembah Tuhan di sini. Dia menunjuk pada Ka'bah itu. Caranya fatakhizu min maqami Ibrahim musholla. Ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Kamu di sini bukan tubuh, roh kita diperintahkan dengan ingatannya, dengan perasaannya, dengan kesadarannya. Diperintahkan ke situ. Sudah itu jangan kemana-mana lagi, jadilah di situ baik. Mulai takbir sampai salam. Itulah sholat yang khusyuk. Itu caranya kata Allah dan Rasul. Wah, berat praktek itu. Memang berat. Karena sholat itu adalah gerakan rohani dengan ingatan, dengan perasaan, dengan kesadaran. Tidak boleh kemana-mana. Wah, kalau gitu tak lama sholat cak biasa baik. Kalau cak biasa baik, fawailul musallin. Nah itu. Kenapa? Di dalam surat Al-Anfal ayat 35 Allah berikan final itu. Allah berikan ancaman kepada kita yang tidak sholat seperti itu. Apa kata Allah? Wa ma kana sholatahum indal bait muttaka wa tasdiyah fazuqu azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang di sisi Baitullah artinya tidak di situ. Sama baik kayak besiul-siul kata Allah. Tahu besiul-siul? Sama kayak nyanyi-nyanyi baik. Suara bagus, perkataan bagus, bacaan bagus, irama bagus. Sama kayak bertepuk tangan. Nah. Akhirnya apa kata Allah? Fazuku azabah. Rasakan kayak kamu azab. Bima kuntum takfurun. Karena kamu kafir. Lah dikafir-kafirkan pula oleh Allah. Padahal kita sholat.
Padahal kita sembahyang, tetapi tidak sesuai prosedur, dikafir-kafirkan. Lalu kenapa kata fazuku azaba ada di situ, Pak Ustadz? Nah, itu ceritanya. Jadi seketika kita sholat di situ, dengan perasaan kita, dengan ingatan kita, dengan kesadaran kita, waktu itulah Allah mencabut penyakit hati dalam dada kita. Dicabut. Iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong, tidak suka dengan orang kaya, orang berhasil, dicabut semuanya. Dicabut. Setelah penyakit hati itu dicabut, maka lega hati tadi. Nengok orang berhasil kita senang, nengok orang kaya kita senang, nengok orang pokoknya senang, tidak ada kebencian kepada siapa. Tidak ada ngupek-ngupek, gunjing-gunjing, apalagi fitnah, tidak ada sama sekali. Karena penyakit hati itu dibuang, dikeluarkan oleh Allah di situ. Apa ada dalilnya? Ada. Surat Al-A'raf ayat 43, buka situ. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, disitulah aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Itu. Kenapa dicabut penyakit hati dalam dada? Karena dikatakan oleh Allah Rasul, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong, yang membenci orang. Dicabut. Kalau tidak, apa boleh buat? Numpuk penyakit tadi. Akhirnya merembet ke badan. Fazadahumullah marada. Ditambah oleh Allah penyakit tadi, merembet ke badan. Maka sakit pala, sakit utak, sakit tulang, sakit macam-macam itu. Itu bermula dari penyakit hati segala-galanya. Kecuali kalau bayi, nah bayi itu adalah penyakit bawaan kandungan. Kecuali orang tua itu memang badannya larengko, lama dipakai. Tapi kalau anak-anak muda, penyakitan, itu bermula dari hati itu. Makanya kita tidak boleh pusing, tidak boleh cemas, tidak boleh emosi, tidak boleh membenci. Ada kita gampang memfitnah orang, gampang menggunjing orang, gampang. Kita tidak sadar waktu itu melakukan itu, emosi kita naik. Waktu emosi kita naik, sel-sel tubuh itu banyak yang mati. Akhirnya badan kau mulai menurun imunnya. Mulailah sakit otak, sakit kepala, tulang, macam-macam muncul kalau. Itu dikatakan fazuku azaba. Ujung-ujungnya duit banyak, pangkat tinggi, harta luar biasa banyaknya. Kita tidak pacak keluar rumah. Di atas kursi roda. Makan boleh tapi dengan bubur. Tidak pula boleh pakai gulai, pakai sayur bening, tidak pula boleh pakai garam. Alang kenanggung kita. Mobil kita dipakai orang. Rumah kita dipakai orang. Cuma nonton baik. Terazab. Kenapa? Bima kuntum takfurun. Karena kamu mengingkari apa yang aku ajarkan. Karena kamu tidak melaksanakan prosedur yang aku sampaikan. Berat ibu. Tapi cara Pak Ustadz caranya? Nah pelan-pelan gitu. Makanya sholat itu diajarkan mulai dari umur 7 tahun. 7 tahun ke 8 tahun ajarkan mereka itu gerakannya dulu lah. Nah, 8 tahun ke 9 ajarkan bacaannya. 9 ke 10 ajarkan terjemahannya. 10 ke 11 tidak sholat, pukul kata Rasulullah. Kenapa? Berbahaya. Bahayanya kenapa? Dapat penyakit hati, penyakit badan. Nanti di akhirat tidak kembali kepada Allah. Kenapa? Tidak pernah latihan kembali. Setiap kembali kepada Allah, dia pergi kemana-mana. Bahaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah tidak menilai bentuk dan rupa kita. Tetapi yang Allah tengok itu adalah di dalam hati itu. Adakah dia melihat berhadapan dengan aku dalam sholat? Itu baru satu contoh. Baru satu contoh kehidupan. Nah, maka ada 10 menit lagi saya angkat kisah Nabi Khidir, Bapak Ibu yang saya hormati, supaya kuat kita memahami kajian ini. Nah, apa yang terjadi? Jadi, wah ini ada minum Pak, minum dulu Pak ya. Saya agak haus, saya mana minuman tadi? Rupanya ladu siko, astagfirullahaladzim, lupa saya. Jadi Nabi Musa ini ibu terlepas kato. Terlepas kato maksudnya begini, dia itu kan nabi yang hebat. Kalau gerot jangan ditanya gerot, sekali dia nampar orang mati.
pintar, jenius, sabarnya tingkat tinggi. Jadi suatu ketika itu dia ngomong kepada Allah, ya Allah, kira-kira ada tak orang yang agak kuat dari aku, agak pintar dari aku? Ya kata Allah, ada. Kalau itu yang kau tanya, ada. Nah, kepalangan kau bertanya, kau cari orang itu. Nah, kan baik kerja baik. Baik kerja baik. Dicari ya Allah, iya. Lah aku kan belum kenal orang itu. Nah, aku kasih tahu. Orang itu duduk di atas batu, posisinya di antara dua laut. Ada laut air tawar, ada laut asin. Nah, nanti Bapak Ibu tengok di YouTube, ada itu laut pasnya terbelah dua, si tawar, si asin, tidak nyambung, Bu. Di setentangan itulah kata Allah dia duduk. Dicarilah oleh Musa bersama muridnya Yusya bin Nun. Kalau baik ini Yusya itu Joshua namanya. Itu. Sehari dicari tidak ketemu, 2 hari tidak ketemu, 3 hari baru ketemu. Pas ketemu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, masa kita kayak itu kan? Assalamualaikum ya Abdillah. Keselamatan bagi Anda wahai hamba Allah. Apa kata bapak itu? Waalaikumsalam wahai Musa. Nah, tahu dia nama Musa. Kaget Musa, wah ini hebat bapak ini. Nah, langsung bertanya beliau itu. Nah, beliau itu Nabi Khidir. Nah, ngapa kesini Musa? Nak belajar, Pak. Belajar apa? Belajar ilmu hikmah, ilmu laduni. Wah, tidak bisa. Orang kaya kau tidak bisa belajar. Wah, bisa lah. Tidak bisa. Kenapa? Kalau nak belajar ke saya, kau harus sabar. Wah, bisa saya sabar, kata Musa. Saya kan Nabi juga, Rasul juga. Tidak cak itu Musa. Nanti ibu lihat, bapak lihat dalam surah Al-Kahfi itu, sesungguhnya kesabaran itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Sesungguhnya kesabaran itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, tidak bisa. Nah, disampaikan kepada Musa. Sabar itu dengan ilmu. Sedangkan kau baru nak belajar, berarti belum berilmu. Kata Musa, iya juga udah. Tapi terimalah Pak Guru. Aku udah 3 hari berjalan ini. Betul? Serius? Serius. Oke. Nah, kira-kira Pak Guru apa syaratnya? Ya biasa baik. Kalau kau belajar dengan aku, syaratnya itu jangan bertanya. Jangan bertanya. Cuman itu aja Pak Guru. Ya itu baik. Wah, saya kira apa tadi? Gampang lah itu. Kata Musa. Dikiranya gampang tidak bertanya. Musa, kita nak nyebrang. Kata Nabi Khidir. Dengan kapal orang miskin. Kapalnya buruk tapi penuh berkah. Orangnya baik. Terserah Pak Guru. Pokoknya saya ikut. Nah, singkat cerita, mereka naik kapal. Nah, setelah naik kapal, di tengah laut lepas, pantai tidak nampak lagi. Nabi Khidir ngajak Nabi Musa ke dalam perutan kapal. Perutan kapal itu, kalau bahasa kita naik peri, waktu Merak Bakau ini, kita tempat mobil-mobil banyak. Cuman bedanya, waktu itu kayu, kini besi. Jadi, kata Nabi Khidir, Musa minta martil, minta pahat yang ada dalam karung itu. Dalam ransel saya itu. Dikasihkan oleh Musa ke martil, ikut pahat. Nah, diambil oleh Nabi Khidir. Tiba-tiba Nabi Khidir pergi ke dinding kapal sambil megang-megang kayu dinding. Dibocor nih, tak tak tak. Nah, ngapa ini? Kata Musa. Pergi lagi tempat dinding lain, dibocor sampai 3 kali, barulah Musa berbunyi, Pak Guru, apanya kerja itu membocorkan kapal? Lah kan aku kasih tahu tadi jangan bertanya. Oh iya maaf Pak Guru, maaf. Sudah aku tidak bertanya lagi. Baru berpikir Musa, ternyata tidak bertanya itu tidak mudah. Nah, sampai di seberang, ada anak rame-rame lagi main. Bertanyalah Khidir, Musa, di antara anak-anak itu yang mana kamu sukoi? Yang mana kamu riang? Oh itu Pak Guru, itu banyak kawan-kawannya senang, masyarakat banyak senang kayak dia. Betul, betul. Kau bawa anak itu ke belakang gudang. Saya tunggu. Siap Pak Guru. Akhirnya anak itu digendong oleh Musa, dikasih permen, dikasih makanan, digendong. Pas itu cek itu. Dibawalah ke belakang gudang. Sampai belakang gudang, ini Pak Guru anak itu. Digendong oleh Khidir, dicium oleh Khidir.
Elok nian puluh. Dak Musa, elok Pak Guru. Diletakkannya anak itu langsung dicekeknya, dipatahin, bantingnya, langsung mati. Menjerit Musa, ya Allah Pak Guru, kenapa dibunuh? Anak tidak berdosa. 2 kali Musa, 2 kali. Sekali lagi kau bertanya, berpisah gitu. Wah, nangis Nabi Musa, sok dia. Nengok anak kecil dibunuh di depan matanya sendiri. Dalam hati Musa, ya Allah, ngapa pula kau suruh aku berguru ke orang gila macam ini? Dari tadi aku dah dapat ilmu. Apa kata Nabi Khidir? Kau ngomong apa? Dia ngomong apa pun? Ada. Kata Musa, tahu dia kecil hati saya. Jangan kau cak itu. Kau tidak sabar. Awas kau sekali lagi bertanya. Berpisah gitu. Singkat cerita, di suatu daerah makanan habis, duit habis. Mereka berdua mencari kerja. Tidak ada yang nerima. Lalita sore-sore itu duduklah dia menghadap sebuah rumah yang terroboh. Nah waktu itu kata Nabi Khidir, Musa ada loka kerja, yo bakal makan malam ini. Mana itu pekerjaannya Pak Guru? Nah itu kan di rumah tuh lena roboh, yo malah kita peloi, malah kita perbaiki. Apa kata Nabi Musa? Ya Pak Guru, orang nyuruh, tidak, kita tahu siapa punya, tidak, kok kita harus perbaiki. 3 kali Musa, 3 kali kau bertanya. Akhirnya sudahlah, hari ini kita berpisah, malam kelak saya ceritakan cerita itu. Nah kira-kira dalam bahasa kitanya, ibu sesudah maghrib, kira-kira waktu itu ya. Musa, cak mana pandangan kau terhadap 3 kejadian tadi? Buruk galau Pak Guru, sadis galau, tidak masuk akal. Salahkah itu? Salah. Nah, nih pertanyaannya, perhatikan ibu. Ternyata membocorkan kapal, membunuh anak, memperbaiki rumah itu salah kan? Orang sekelas Musa dia ngatakan itu salah. Itu perbuatan tubuh badan jasad. Perbuatan casingnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tapi lihat isi hati Nabi Khidir. Nah, itu yang dinilai oleh Allah. Lihat isi hati Nabi Khidir. Ternyata kapal yang aku rusak itu Musa, sebentar lagi bakal disurvei oleh bajak laut. Kalau kapal itu bagus, akan dirampoknya. Kalau dirampoknya, kasihan dengan dia punya kapal. Dia miskin, dia baik, dia takut kepada Allah. Makanya aku bocorkan. Akhirnya seketika mereka menyurvei, kapal orang miskin tadi termasuk kapal yang tidak perlu dirampas. Jelek, bocor. Nah, itu isi hati Nabi Khidir. Anak yang saya bunuh itu, bapaknya ustadz, emaknya ustazah. Tiap hari berdoa kepada Allah. Ya Allah, satukanlah kami di dunia, satukanlah kami di akhirat, masukkan kami dalam surga. Jangan satu pun yang tinggal. Jangan satu pun masuk neraka. Itu terus doa. Akhirnya kata Allah, oke, aku perkenankan. Mestinya anak kau ini umurnya panjang, umurnya dewasa. Hanya saja, kalau dialah dewasa kelak jadi bajingan. Pengacau rumah tangga, pengacau masyarakat. Di akhirat nanti dia akan menendang mak-baknya ke dalam neraka. Makanya dia harus dibunuh waktu kecil. Yang ketiga, rumah yang roboh, yang hampir reot tadi, kita perbaiki. Di bawahnya ada emas, perak, duit anak yatim yang dititipkan oleh ayahnya kepada kawannya atau saudagarnya. Waktu itu saudagar tadi keluar kota dengan anak tadi. Lah kalau tidak kita perbaiki rumah roboh, diambil orang duit tadi. Nah, itulah kisah yang engkau tidak sabar terhadapnya. Itulah kisah tentang yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dihadapi semuanya memang salah. Tetapi hati Khidir Allah lihat tidak salah. Makanya kata Allah, yang salah itu kau Musa, bukan dia. Kenapa Allah berkata seperti itu? Karena Allah tidak melihat perbuatan dan fisiknya Khidir, tapi yang Allah lihat adalah hatinya, yang dalam hati itu. Oke ibu, bapak, sudah ya? Sudah terang hari itu. Jadi itulah bapak ibu saya hormati, hikmahnya bagi kita adalah usahakanlah hati kita, perkataan kita, perbuatan kita serasi, seimbang. Karena ini disebut al-iman tasdiqu fi qalbi wa iqrar bil lisan wal amalu fil arkan. Iman itu, mukmin itu, ruh itu, diri itu, dialah dalam hati. Dia yang berkata di lidah, dia yang berbuat pada fisik. Jangan nyimpang-nyimpang, jangan pecah, harus sama.
Itu sajalah, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.